Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, dari sabda-sabda Tuhan hari ini, terutama Injil, mau menyampaikan bahwa tata ukuran manusia atau duniawi seringkali berbeda dengan tata ukuran kerajaan surga atau tata ukuran yang dipakai oleh Allah. Dalam perumpamaan tadi tentang upah kerja. Menurut pekerja yang datang pertama, dia berpikir bahwa dia akan menerima lebih dari 1 dinar. Karena mereka melihat pekerja yang hanya bekerja 1 jam saja menerima atau mendapatkan 1 dinar. Itu pikiran mereka, tetapi nyatanya pikiran mereka tidak sama dengan pikiran tuannya. Mereka tetap menerima 1 dinar, meskipun mereka bekerja lebih banyak dan harus menanggung panas terik matahari. Lalu mereka bersungut-sungut menuduh bahwa Tuhan itu berbuat tidak adil. Tapi Tuhan itu menjawab, saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepada saudara. Dari kisah itu kita bisa melihat pekerja itu adalah gambaran manusia pada umumnya, dan Tuhan itu adalah gambaran Allah. Cara berpikirnya dan cara berkehendaknya berbeda. Pekerja atau manusia itu berpikir dengan ukuran manusia, cara berpikir manusia, cara duniawi, yaitu dengan cara hitungan, menghitung, atau seringkali orang menyebut dengan menggunakan logika. Kalau orang lain yang hanya bekerja 1 jam menerima 1 dinar, maka hitungan mereka pasti mereka akan menerima lebih karena mereka bekerja lebih lama. Tetapi mereka tidak ingat bahwa sebelum bekerja sudah ada kesepakatan dengan tuannya. Tetapi pikirannya tetap menghitung, padahal sudah ada kesepakatan dengan tuannya sehari sedinar. Lalu ia menghitung bahwa dirinya itu lebih berjasa dari orang lain yang datang terakhir. Pikirannya itu berpikir bahwa mereka lebih berjasa karena bekerja lebih lama. Dan ketika mereka mendapatkan 1 dinar saja, mereka menjadi kecewa. Tidak sesuai dengan yang dipikirkannya. Karena itu mereka menjadi bersungut-sungut karena ternyata tuannya itu tidak sepikiran dengan mereka. Sementara itu Tuhan atau Allah berkehendak dan bertindak berdasarkan pada kerelaan belas kasihannya, bukan pada hitung-hitungan, tetapi pada kerelaan belas kasihnya. Ukuran yang dipakai bukan ukuran seperti yang dipakai manusia. Karena itu Tuhan itu berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Karena itu dalam bacaan pertama dikatakan,
rancanganku bukanlah rancanganmu. Cara berkehendak, cara berpikir manusia dengan Allah sangatlah berbeda. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita mendengar keluhan dari banyak orang. Romo, saya ini sudah berdoa banyak sekali, tetapi tidak dikabul-kabulkan. Mengapa hal itu terjadi? Karena seringkali kita berdoa kepada Tuhan didasarkan pada pikiran kita, pada keinginan kita semata. Bahkan seringkali kita mendikte Tuhan agar Tuhan ikut dengan pikiran kita, kehendak kita, keinginan kita. Sama kejadiannya seperti dalam kisah perumpamaan tadi. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita mau ditunjukkan bahwa cara berpikir manusia di dunia ini seringkali tidak selaras dengan kehendak Tuhan yang ada di surga. Juga mau ditunjukkan bagaimana sebaiknya hidup kita sehingga bisa menjadi teman sekerja Allah. Bagaimana seharusnya kita bersikap dalam hidup ini sehingga bisa membangun relasi bekerja sama dengan Tuhan. Belajar dari kisah perumpamaan tadi ada 3 hal yang mau disampaikan. Pertama, hendaknya kita bersyukur karena diberi kesempatan, diberi tawaran untuk membangun relasi kerjasama dengan Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan mempercayakan suatu perutusan kepada kita untuk bekerja di ladang kerajaannya, di kebun anggurnya. Yang kedua, hendaknya kita melakukan perutusan kita sebagai bagian dari tim kerja Tuhan. Dengan ketulusan, dengan sukacita, semangat, dan ketekunan. Karena Allah menjanjikan upah yang pantas. Seperti dikatakan kepada pekerja-pekerja yang pada sore hari masih menganggur. Hendaknya kita juga belajar dari Rasul Paulus, sebagaimana dikatakan dalam bacaan yang kedua. Bagiku hidup adalah Kristus. Jika aku harus hidup di dunia itu bagiku bekerja memberi buah. Jadi perutusan Paulus disadari kalau hidup di dunia ini bagiku adalah bekerja untuk menghasilkan buah, untuk dipersembahkan kepada Allah. Yang ketiga, hendaknya kita memiliki semangat bekerja tanpa pamrih. Jangan sampai kita belum melakukan pekerjaan yang kita bicarakan pertama-tama adalah upahnya. Biarkanlah penilaian besar kecil upah itu kita serahkan kepada Allah yang menentukannya. Jangan kita menuntut sesuai dengan ukuran pikiran kita. Karena ukuran yang dipakai Tuhan itu lebih besar dari apa yang dipikirkan manusia. Karena ukuran yang dipakai Tuhan adalah
kerelaan dan belas kasih-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga sabda Tuhan hari ini menumbuhkan bagi kita semangat kerja bagi Tuhan tanpa pamrih. Karena kita percaya bahwa Tuhan sesungguhnya telah menyediakan upah bagi hamba-hambanya, yaitu berkat keselamatan, baik kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan kekal. Semoga dalam setiap langkah hidup kita senantiasa diiringi dengan refren lagu yang keluar dari mulut kita. Kerja buat Tuhan selalu manise, walau tanpa upah selalu manise. Meskipun sebelum kita bekerja, kita mempunyai niat untuk bekerja baik, Tuhan itu sudah memberikan upah lebih dulu. Tuhan itu bayar kontan, bahkan DP dulu Tuhan itu. Maka meskipun lagunya itu walau tanpa upah selalu manise, tidak sesungguhnya. Tuhan sudah memberikan upah lebih dulu. Semoga di setiap langkah hidup kita senantiasa kita nyanyikan refren lagu kerja buat Tuhan selalu manise, walau tanpa upah sesungguhnya Tuhan telah memberikan upah, dan upah yang Tuhan berikan kepada kita selalu manis. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita masuk dalam keheningan sejenak. Apakah benar kita bekerja bagi Tuhan? Tidak seperti pekerja-pekerja dalam perumpamaan dalam Injil tadi.